Warta Sastra. Pada awal perkembangan sastra Indonesia, kita mengenal sastrawan perempuan seperti Selasih dan N. Hadini. Menjelang tahun 2000, muncul nama-nama lain seperti Dayu Oka Rusmini, Ratna Indraswari Ibrahim, dan sebagainya. Sebutan sastrawangi diawali dari kemunculan Ayu Utami. Ia menjadi juara 1 sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1998. Novelnya yang berjudul Saman bahkan menjadi perbincangan dan menimbulkan kontroversi dalam dunia sastra. Mariana Amiruddin dalam bukunya yang bertajuk Daya Hidup, Seks, dan Narasi, Kematian dalam Semangat Tubuh yang terbit pada tahun 2005 menyatakan sastrawangi adalah sebutan untuk karya-karya sastra perempuan yang diciptakan oleh kalangan sastrawan. Novel Saman berkisah tentang tokoh Wis, seorang pastor yang mengalami serangkaian kejadian magis hingga mengubah identitasnya menjadi Saman. Kisahnya berlanjut pada persahabatan 4 perempuan dan hubungan seks. Ayu Utami menggambarkan secara detail mengenai hubungan badan dan menyebut secara eksplisit setiap alat vital. Hal tersebut dipandang tabu oleh sastrawan dan orang lain yang memiliki pandangan konservatif. Muncullah pelabelan sastrawangi. Pada dasarnya pelabelan ini juga dipengaruhi oleh media dan siaran yang masih memegang erat budaya patriarki. Pelabelan sastrawangi terkadang membuat risih sastrawan perempuan, seolah ekspresi dan eksplorasi mereka dalam dunia sastra terpolarisasi atau digolongkan berdasarkan gender, bukan kualitas sastra. Jauh sebelum Ayu Utami, ada karya sastra vulgar yang beredar pesat di masyarakat. Novel macam itu biasa disebut stensilan. Novel ini disebarkan secara ilegal, dipinjam dari satu orang ke orang lain. Ceritanya pun berkutat seputar seks. Pengarang cerita stensilan yang cukup terkenal misalnya Annie Ernaux dan Freddy S. Novel stensilan tidak disebut sebagai sastrawangi karena penulisnya bukan perempuan kelas menengah yang hidup di perkotaan. Pelabelan sastrawangi semakin mengerucut tidak lagi pada gender dan karya vulgar, tetapi latar belakang pengarang. Sastrawan perempuan lain yang mendapatkan label sastrawangi adalah Dewi Lestari dan Jenar Maesa Ayu. Keduanya mengusung tema yang serupa. Mereka menyingkap hal-hal yang selama ini dianggap tabu dalam masyarakat. Karya Dewi Lestari yang masuk dalam sastrawangi, misalnya seri novel fiksi ilmiah Supernova. Seri pertamanya berjudul Supernova, Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh. Seri ini terbit pada tahun 2001. Novel ini bercerita mengenai para pemuda dengan latar kota metropolitan. Sementara Jenar Maesa Ayu mendapat label sastrawangi karena menulis cerpen berjudul Menyusu Ayah. Cerpen ini diterbitkan dalam antologi cerpen Jangan Main-Main Dengan Kelaminmu yang diterbitkan pada tahun 2002. Cerpen tersebut berkisah tentang kekerasan seksual. Pada dasarnya, karya sastra diangkat dari apa saja yang terjadi di dunia nyata. Kisah yang diungkapkan oleh sastrawan yang mendapatkan label sastrawangi sebagian memang ada di kehidupan kita sehari-hari. Ketabuhan tidak dapat menutup momok besar dalam masyarakat seperti kekerasan seksual, ketimpangan gender, atau ketidakadilan. Karya sastra hadir untuk mengekspresikan sekaligus menjadi teguran dengan cara yang paling indah. Para penulis yang masuk dalam genre sastrawangi menolak menggunakan kategorisasi ini.
Baru saja Anda ikuti Warta Sastra, persembahan FM 91,2 Radio Kota Bati.